semoga baik-baik aja dan sehat walafiat ya. Amin. Oke, sesuai dengan judulnya, gue bakalan ngebahas tentang budget ke Korea gue tahun 2019. Bedanya apa sih sama budget Korea gue waktu di tahun 2018? Nah, bedanya di tahun 2019 ini, waktu ke Korea gue tuh lebih panjang, yaitu 11 hari 10 malam. Jadi gue sama Sasa tuh punya jeda. Waktu gitu loh, Sasa berangkat duluan sehari dan gue pulang belakangan sehari. Jadi kita akumulasiin aja ya, jadi 11 hari 10 malam. Kenapa? Karena gue nyewa hotelnya untuk 10 malam gitu kan. Terus bedanya yang kedua apalagi? Yang kedua ini nggak cuman ke Seoul, gue juga ke Busan selama 3 hari 2 malam. Jadi duit yang gue keluarin buat di Korea tahun 2019 berapa sih? Nah guys, budget yang pertama seperti biasa gue bahas. Yang pertama adalah visa. Berapa sih duit visa yang gue keluarin untuk tahun 2019 ini? Alhamdulillahirabbil alamin guys, di tahun 2019 pemerintah Korea itu lagi ngadain ASEAN Republic of Korea Commemorative Summit di tanggal 25 sampai 26 November 2019. Nah, dampaknya apa? Dampaknya, pemerintah Korea menggratiskan seluruh biaya visa selama 3 bulan. Bulan apa aja? Yaitu bulan Oktober, November, Desember. Alhamdulillahnya gue ke Korea 2019 itu bulan akhir November sampai awal Desember. Jadi gue gratis guys visanya. Tapi nggak beneran bayar 0 rupiah, enggak. Gue tetap bayar, tapi cuman biaya administrasi. Berapa sih biaya administrasinya? Nah, biaya administrasi visa Korea itu sebesar 196.000 rupiah guys. Jadi gue cuma bayar visa 196.000 rupiah. Semoga di tahun-tahun berikutnya, tahun 2020, tahun 2021, dan seterusnya pemerintah Korea menggratiskan ya guys ya. Jadi kita cuma bayar biaya administrasi pendaftarannya aja gitu. Mari kita aminkan bersama. Amin! Nah, biaya kedua itu adalah tiket pesawat pulang pergi Jakarta Seoul, Seoul Jakarta. Nah, gue kemarin itu gue naiknya Singapore Airlines atau kita biasa sebutnya SQ. Nah, gue itu dapat tiket PP-nya, alhamdulillah banget. Dapat promo lagi guys. Harga tiketnya udah all in, makan, bagasi, udah semua, udah beres. Itu 3.217.000 something. Lebih murah daripada tiket Korea Go waktu tahun 2018. Lumayan kan, beda 400 sampai 500 ribuan dari tahun 2018. Nah, lanjut ke biaya ketiga, yaitu adalah tiket kereta dari Seoul ke Busan dan Busan ke Seoul. Nah, kalian itu kalau ke Busan itu naiknya itu KTX guys. Jadi kayak kereta cepatnya gitu. Kalau misalnya di Jepang kayak JR Pass kan. Ini sebenarnya ada skandal. Apa sih skandal? Bukan. Jadi sebenarnya waktu itu gue udah beli tiket di Indo via Traveloka, cuman di cancel karena waktu itu katanya ada demo guys. Kalau kalian nonton vlog gue sama Sokbong apa, itu gue ada sempat ngeliput emang lagi ada demo sih di Korea, kayak demo buruh mungkin. Tapi sebenarnya pas gue datang ke sana untuk beli tiket itu baik-baik aja, gue bisa pesan tiket dan gue bisa berangkat ke Busan gitu. Jadi gue nggak tahu kenapa, dari mungkin karena kita orang luar, maksudnya kalau kita bukan orang sana, jadi kayak mungkin takut khawatir kitanya kenapa-napa, jadi dari pihak KTX-nya membatalkan tiket kita gitu, yang dari Traveloka. Jadilah gue pesen tiketnya itu di Seoul Station guys. Nah, harga one way-nya itu, bentar nih, gue masih nyimpen dong tiketnya. Tada! Nih, harga untuk satu kali berangkatnya itu 59.800 won. Ini sekali berangkat ya guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian PP, itu harganya 119.600 won. Atau kalau dirupiahin sekitar 1.495.000-an. Pokoknya waktu itu gue ngitung kurs waktu gue ke Korea ya. Waktu itu kurs gue lagi di 12,5. Nah, biaya selanjutnya itu seperti biasa adalah biaya transportasi selama gue di Korea. Mau di Seoul, mau di Busan, kayak gue gabung dalam satu tim money. Karena tim money ini bisa dipakai di luar kota juga gitu. Sebenarnya tim money gue sempat hilang yang lain itu. Jadi udah di hari ke berapa,
udah mau pulang T-money gue malah hilang, jadi akhirnya gue beli baru lagi gitu. Nah pokoknya intinya total gue isi T-money gue itu sekitar 100 ribuan. Nah itu kalau misal dirupiahin itu 1.250.000-an. Gue ngikutin kurs 2019 ya waktu gue ke Korea kemarin gitu. Nah ini tuh T-money itu seperti biasa kalian bisa pakai buat naik subway, bisa buat naik bis juga, bisa juga buat di tap di taksi gitu. Nah sebenarnya selain gue ngisi T-money ini, gue juga beberapa kali ngeluarin cash untuk naik taksi. Ini opsional ya guys. Di tahun 2019 ini tuh cuacanya lebih dingin dan gue itu pulang pergi dari Indonesia ke Korea itu tuh sendiri kan, karena kan gue sama Sasa beda tiketnya. Sasa berangkat duluan, terus gue berangkat belakangan, terus Sasa pulang duluan juga. Gue pulang belakangan, jadinya gue pulang pergi maksudnya dari bandara Incheon ke hotel dan dari hotel ke Incheon lagi, itu tuh gue selalu pakai taksi gitu. Nanti gue kasih tahu biaya taksi gue selama di Korea segini. Ini opsional banget, beneran opsional, karena emang beberapa kali gue di sana sempet nggak naik subway sama bis karena ada beberapa juga, apalagi di Busan ya guys, itu daerah-daerah yang susah untuk dijangkau pakai subway ataupun naik bis gitu. Kayak ke Wave on Kawi, kalau misalnya kalian udah lihat vlog gue, itu tuh nggak bisa dijangkau sama bis ataupun kereta setahu gue gitu. Makanya kenapa gue lebih memilih naik taksi. Jadi segini biaya taksi gue ini bener-bener opsional, jangan diikutin kalau misalnya kalian pengen masih di dalam budget gitu. Kalau ini gue udah, biaya taksi ini gue udah over budget, jadinya gue cuma mau kasih informasi ke kalian aja gitu. Kalau misalnya taksi di Korea itu mahal banget coy, asli. Jadi kalau misalnya kalian gak kepepet atau kalian gak butuh-butuh banget, jangan naik taksi gitu. Sekedar informasi aja, kalau misalnya kalian dari Incheon ke Hongdae, misalnya nih kalian dari Incheon nih bandara, terus pengen ke hotel kalian tuh kebetulan ada di Hongdae deket Hongik Station. Itu tuh biayanya tuh sekitar 75.000 sampai 80.000 won, termasuk tolnya ya guys. Jadi itu kalau udah dikursin ya segini hasilnya gitu. Itu sekali jalan. Jadi kalau udah pulang pergi, kalian bisa kalkulator sendiri. Oke? Jadi biaya taksi gue di Korea jangan dimasukin budget ya guys. Sebenarnya 100.000 won ini yang ada di T-money ini cukup banget buat kalian selama 10 malam. Tergantung lokasi sih kalian mau kemana, cuman kalau menurut gue 100.000 won untuk 10 malam di Korea itu cukup banget. Apalagi kalau misalnya kalian ngikutin itinerary dari gue. Kalau misalnya kalian yang udah gue kirim ini itinerary 2019 gue, pasti kalian masih di on budget. Itu kayaknya biaya untuk T-money-nya itu kayaknya masih di bawah 100.000 won. Oh ya, kalau misalnya kalian juga mau itinerary kalau kalian juga mau itin gue yang ke Korea tahun 2019, boleh juga ya guys komen di bawah atau DM Instagram gue. Langsung aja email kalian ya, nanti biar gue langsung kirimin gitu. Jadi gue nggak perlu bolak-balik nanya email kamu apa guys. Masuk ke biaya penginapan gue selama di Korea selama 10 malam guys. Tahun 2018 kan gue udah cobain di daerah Dongdaemun. Nah tahun 2019 ini gue mau naik kelas dikit nih guys. Gue mau nginepnya di daerah Hongdae sama Myeongdong. Sama hotel di Busan juga, gue hotelnya nggak kaleng-kaleng. Hotel gue di Busan itu bener-bener deket banget sama Busan Station, jadi kemana-mana gampang, tinggal ngesot ke nyampe ke si station, jadi kemana-mana gampang banget gitu loh. Nah hotel pertama yang gue inepin selama 3 malam, ini termasuk yang Sasa duluan itu. Hotel pertama yang gue inepin itu adalah di daerah Hongdae. Itu nama hotelnya itu Hongdae Lailai House. Nah ini gue nginep selama 3 malam. Harga untuk 3 malamnya 3.137.000-an. Itu selama 3 malam. Ini belum dibagi 2 ya, kan gue nginep bagi 2. Ya udah, gue tinggal bagi 2. Slice, seret. Nah kalau dibagi 2 hasilnya 1.568.000-an. Nah ini selama 3 malam gitu. Nah habis gue nginep di Hongdae itu, gue kan langsung ke Busan tuh. Jadi selama 3 malam di Korea, gue pindahlah ke Busan untuk nginep selama 2 malam. Nah selama 2 malam gue itu nginepnya di Hotel Almond Busan Station. Itu bener-bener deket banget sama Busan Station, asli. Kalian kalau itu rekomendasi banget sih, udah murah, bagus,
deket sama station, wah luar biasa. Jadi kalau kalian ke Busan wajib nginepnya di situ. Cuman kalau misal kalian pengennya ke pantai, yang daerah-daerah pantai, nginepnya di Haeundae. Tapi kalau misal kalian pengennya di kota-kota aja, gue saranin sih nginepnya di hotel ini, soalnya udah murah, bagus. Nah, harganya berapa sih? Gue bilang dari tadi murah doang. Nah, harganya itu untuk 2 malam 1.199.000-an ya. Anggaplah 1.200.000-an, guys, gitu. Nah, ini belum dibagi 2 ya, guys. Jadi kalau misal dibagi 2 ya satu orangnya ya 600.000-an. Gitu, murah. Next, abis dari Busan, gue kan balik tuh ke Seoul. Nah, karena gue pikir waktu itu gue pengen belanja sekalian biar nggak kayak, kan gue belajar dari pengalaman 2018 ya, hotel gue tuh di Dongdaemun dan jauh banget dari pusat belanja di Myeongdong gitu kan, berat banget cuy ngangkut-ngangkutnya. Jadilah gue putuskan untuk tahun 2019 ini gue nginepnya di daerah Myeongdong. Bahagia banget sumpah, karena lu pengen beli apa-apa udah deket kan, kayak keluar hotel semuanya udah shopping street gitu kan. Gue aja keluar hotel kanan kiri gue tuh udah Klafu, udah minimarket, udah apa lagi tuh bet, Etut, Nature Republic, kayak keluar itu udah tinggal lu misalnya nih lu di situ mau maskeran terus nggak mau masker kan, udah lu tinggal keluar hotel, belok kanan kiri beli masker, guys. Enak deh pokoknya nginep di daerah Myeongdong. Cuman ini gue nginep di hotel namanya Hostel ke Grand Myeongdong. Ini bener-bener buat backpack sih gue rasa. Soalnya hotelnya lumayan kecil daripada yang di foto, bener-bener kecil banget. Tapi lumayan pricey, karena apa? Di Myeongdong guys, udah nggak ada alasan lagi. Emang ini hotelnya standard banget, tapi harganya pricey ya. Alasannya cuma satu, di Myeongdong. Lu keluar-keluar udah shopping udah strategis. Jadi ya udah pastinya pricey. Nah, gue nginep di sini itu gue nginep 5 malam ya guys. Nah, untuk 5 malam harga hotelnya itu 3.679.000-an. Nah, ini belum dibagi 2. Ya udah, kalau gue bagi 2 sama Sasa, satu orangnya itu kena 1.840.000-an. Kayak segitu, itu untuk 5 malam. Gitu, guys. Jadi itu adalah rangkaian 10 malam hotel gue selama di Korea. Nah, kalau misalnya kita kalkulasiin aja, total biaya pengeluaran gue untuk hotel aja itu selama 10 malam itu sekitar 4 jutaan, guys. Jadi satu malamnya itu gue patungan sama Sasa itu satu orangnya kena 400.000-an. Tahun 2018 gue inget banget, gue itu cuman patungannya cuma 200.000-an satu malamnya. Kalau sekarang kan 400.000-an, naik 2 kali lipat. Ya sekali lagi karena ini gue naik kelas, guys, ibaratnya. Nginepnya di Hongdae sama di Myeongdong gitu. Nextnya gue ada pengeluaran untuk SIM card. SIM card sekarang gue lebih murah. Kalau tahun 2018 kan kayak gue 300.000-an gitu kan. Nah sekarang SIM card gue ini murah banget. Itu gue belinya di sini, di Travel Recommends. Itu bener-bener recommend sih guys, asli sumpah itu murah-murah banget. Dan internetannya itu anti lemot. Sumpah ini gue kagak di endorse, boro-boro gue di endorse, bener deh. Gue nyari sendiri, research sendiri, ngeliatin testimoninya sendiri. Bener-bener nggak bohong, bener-bener namanya gitu, Travel Recommends. Itu gue untuk 10 malam di sana gue pakai SIM card ini. Itu harga asli SIM card ini tuh 178.000. Entah kenapa waktu gue order di invoice-nya itu cuma jadi 151.000-an. Dan ini nggak kaleng-kaleng, beneran internetannya lancar. Mau lo di Busan, mau di Seoul, mau dimanapun, di terpelosok, kemanapun gue nyasar, gue ono, gue buka ini, mau buka apapun itu lancar guys, beneran asli. Recommend banget. Nah, gitu aja guys pengeluaran gue selama di Korea tahun 2019 selama 11 hari 10 malam. Nah pasti banyak banget deh nanti yang di komen, Kak kalau makannya berapa? Kak pengeluaran untuk makan berapa? Fir pengeluaran belanja, pengeluaran makan, pengeluaran ini, pengeluaran itu. Untuk pengeluaran pribadi, sekali lagi guys gue ingetin, untuk pengeluaran pribadi itu adalah tergantung. Nggak menjawab ya? Iya beneran tergantung guys. Jadi bukannya nggak pengen nge-share, tapi karena emang kebutuhan, keinginan, segala-galanya tuh setiap orang beda-beda. Gue kasih tahu aja,
Jadi selama gue di Korea itu, kalian hitung sendiri aja ya untuk makan. Sebenarnya tuh beda-beda sih, tergantung kan jajannya berapa kali. Intinya kalau kalian sekali jajan street food ya, yang paling murah, yang daerah Myeongdong gitu kan, atau Iksondong atau apapun, itu rata-rata di 2000-an guys, yang paling murah rata-rata ya. Yang lebih murah daripada 2000-an pasti ada, cuman gue ambil rata-rata biar kalian nanti hitung-hitung lah, kayak nanti sehari gue ngeluarin jajan segini, segini, segini. Nah itu rata-ratanya minimal kalian ngeluarin 2000 guys. Maksimal untuk jajan street food itu 20.000. Jadi 2000 range-nya itu untuk street food ya, 2000 sampai 20.000-an. Wow, mahal banget Fir, kok ada street food 20.000-an? Ada guys, ada banget. Kan kalau kalian makan scallop, kalian makan apa tuh yang lobster gede, kalau kalian penasaran ya sama itu rasanya tuh, itu harganya segitu guys. Itu tuh untuk sekali jajan ya guys, harga untuk sekali jajan. Nah ini sekalian menjawab ya, sekali makan gue patungan sama Sasa berapa? Sekali makan tuh biasa gue patungan bisa 10.000 sampai 20.000-an, tergantung kita makan apa gitu. 2019 ini gue biasa sarapan seperti biasa, paling ke Sevel beli onigiri kan sama susu, itu paling gue habis goceng 5.000-an 4-nya 3.000 sampai 5.000-an sekali makan pagi-pagi. Habis itu makan siang sama makan malamnya baru di restoran atau di tempat makan gitu. Nah, jadi kalau dijembrengin guys, inilah list pengeluaran gue yang penting-penting selama di Korea. Di luar budget pengeluaran pribadi ya guys, kayak makan sama belanja. Sekali lagi, itu adalah pengeluaran pribadi yang berbeda-beda tiap orang. Jadi ini cuman ini aja nih. Nah, terus kalau misalnya ada lagi yang nanya nih, jadi menurut lo Fir, gue sebaiknya untuk 10 malam atau seminggu di Korea, gue harus nyiapin duit berapa? Kalau misal dari tadi yang udah gue listin budgetnya, itu kan sekitar 10 jutaan. Nah, kalau misalnya kalian nggak begitu orang yang nggak begitu jajan atau nggak begitu belanja, selain yang tadi 10 juta pengeluaran yang tadi gue rinciin, kalian aman bahwa buat tuh jajan paling 5-7 juta itu udah aman banget sih. Maksudnya kayak udah pas lah, hitung aja sehari kayak misalnya 10 malam gitu ya, sehari lu cuma pengen ngeluarin 300.000 sampai 500.000 itu udah cukup kok. Kalian bisa makan tanpa hedon ya, maksudnya udah cukup banget gitu. Nah, pasti banyak juga nih dari kalian abis ini yang nanya, gila tiketnya murah banget, gimana sih caranya dapetin tiket murah? Fir, gimana caranya? Itu banyak banget sumpah, di DM Instagram gue ataupun di komen YouTube gue tuh banyak banget. Bener-bener cara gue cuman mantengin tuh aplikasi Traveloka, atau lu datang ke travel fair cari yang lagi promo. Atau kalau misalnya kalian males nyari, ya udah kalian follow aja Instagram gue, karena gue biasanya suka nge-share tentang kalau misalnya gue lagi dapet tiket-tiket promo nih, biasanya gue share kayak misalnya lagi ada travel fair di mana, gue share, atau gue lagi dapat tiket promo apa, biasanya gue share. Jadi jangan lupa follow Instagram gue untuk informasi yang lebih up to date gitu. Nah, udah sih gitu aja yang bisa gue share tentang budget ke Korea gue selama tahun 2019. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau misal gue ada salah ataupun kurang, karena aku hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Apaan sih gue? Oke, udah gitu aja. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya ampun, ini kenapa sih gue pakai tagline itu mulu? Yaudah, intinya jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye.